Bayangkan, suatu malam di dalam sebuah rumah mewah, berkilauan dengan lampu kristal, namun dingin oleh hawa ketegangan. Di balik dinding yang dihiasi emas, ada rahasia besar yang siap menghancurkan sebuah keluarga. Malam itu, seorang wanita muda berdiri terpaku. Hatinya gemetar, bukan karena takut miskin, tapi karena ia harus memilih antara cinta, harga diri, atau uang miliaran rupiah. Namun siapa sangka, di balik tawaran uang itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi yang akan membalikkan nasib semua orang. Apakah benar uang bisa membeli kebahagiaan, ataukah justru menjadi awal dari kehancuran? Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena ada rahasia besar yang akan terkuak, rahasia yang selama ini disembunyikan keluarga kaya raya itu. Sebelum kita mulai menyelami kisah penuh lika-liku ini, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk sejenak mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Setiap dukungan kecil dari Anda sangat berarti agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus kami hadirkan. Dan bagi yang dengan tulus menekan tombol like, subscribe, dan share, saya doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan yang berlimpah, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat hidupnya. Bagi yang sedang memiliki hajat keinginan, silahkan juga bisa ditulis di komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga semakin banyak yang mengaminkan, maka Allah akan segera mengabulkan segala hajat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kalau sudah siap, mari kita mulai cerita ini dan rasakan setiap detik perjalanan hidup yang akan membuka mata serta hati kita semua. Cahaya lampu kristal bergemerlap di langit-langit ruang tamu yang luas. Setiap kilauannya menari di atas lantai marmer yang mengkilap, seolah-olah ingin menyembunyikan hawa dingin yang merambat di antara dinding berlapis ukiran emas. Di sudut ruangan, sebuah piano hitam berdiri megah, tidak tersentuh, hanya menjadi saksi bisu dari ketegangan yang menyesakan. Malam itu tidak diwarnai tawa, tidak ada musik, tidak ada percakapan hangat keluarga. Hanya ada hening yang menusuk, dan tatapan penuh kebencian dari seorang wanita parubaya dengan balutan kebaya emas. Tangannya yang halus namun berwibawa menggenggam setumpuk uang. Bukan sekedar lembaran, melainkan ikatan tebal, berjajar rapi seperti dinding yang memisahkan cinta dan kesetiaan. Di hadapannya, seorang wanita muda berdiri tegak. Wajahnya cantik alami, sederhana, tidak tersentuh polesan mewah. Namun justru itu yang membuatnya tampak berbeda di ruangan penuh kemewahan ini. Matanya bergetar, namun ia berusaha tegar. Dan kalimat itu pun meluncur, dingin, tanpa jeda, menusuk telinga semua yang hadir. Apakah uang 1 miliar cukup untuk membuatmu meninggalkan suamimu? Hening. Bahkan detak jam antik di dinding terdengar begitu jelas. Seketika, dunia sang istri terasa runtuh. Sejak awal, pernikahan ini bukanlah kisah yang diwarnai restu dan doa. Ia menikahi seorang pria tampan, mapan, pewaris tunggal keluarga kaya raya yang dikenal di seluruh kota. Pernikahan itu sempat digadang sebagai pernikahan impian, tetapi hanya bagi mereka yang melihat dari luar. Bagi dirinya, pernikahan itu adalah perjalanan panjang penuh luka. Ia tidak pernah diterima. Mertuanya memandangnya rendah, seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, yang dianggap hanya menumpang hidup dari harta suaminya. Kamu pikir kamu siapa? Wanita seperti kamu bisa apa? Kamu hanya menodai garis keturunan keluarga kami. Itulah kalimat yang paling sering ia dengar. Setiap kali bertemu dengan wanita paruh baya yang kini berdiri dengan uang 1 miliar di tangannya. Namun ia bertahan. Ia bertahan bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena cintanya kepada suami. Sosok pria yang dulu, sebelum semua ini berubah, pernah berjanji padanya,
Di saat menyatukan tekad untuk selalu siap bersama-sama dalam mengarungi bahtera pernikahan. Aku tidak peduli restu ibu. Aku hanya peduli padamu. Kita akan melawan dunia bersama. Tapi janji itu kini seperti bayangan yang pudar. Semakin lama semakin menghilang. Hari-hari berlalu. Sang istri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suaminya yang dulu selalu pulang membawa senyum, kini lebih sering datang larut malam. Telepon genggamnya selalu disembunyikan, password diganti. Dan ketika ia mencoba mendekat, sang suami menjauh dengan alasan lelah. Kadang di meja makan yang penuh makanan mewah, hanya hening yang menemani. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya suara sendok dan garpu yang beradu dingin. Hatinya merintih. Apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah cinta bisa secepat itu memudar? Namun ia menepis pikiran buruknya. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin suaminya hanya sibuk. Mungkin suaminya sedang tertekan pekerjaan. Sampai suatu malam, bisikan kecil dari seorang supir pribadi kami menghancurkan segalanya. Nyonya, sebelumnya saya mohon maaf, tapi tuan muda sering terlihat bersama seorang wanita. Wanita cantik, mereka sering makan malam berdua. Saya baru berani bilang sekarang karena apa yang dilakukan tuan muda sudah semakin jauh, semakin mesra dan tidak sewajarnya. Darahnya berdesir, tangannya gemetar. Namun ia tidak bisa marah kepada sopir itu. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu memang sedang disembunyikan. Dan malam itu, kebenaran semakin terasa nyata ketika sang mertua datang dengan setumpuk uang. Dengan suara lantang, penuh keangkuhan, ibu mertua berkata, "Ambil ini, 1 miliar, jumlah yang bahkan keluarga miskin pun takkan sanggup membayangkannya. Tinggalkan suamimu. Kamu tidak pantas untuknya." Sang istri terdiam. Air matanya hampir pecah, tetapi ia menahannya. Ia menoleh kepada suaminya, berharap akan ada pembelaan, setidaknya satu kata. Namun suaminya hanya menunduk, tidak ada suara, tidak ada keberanian. Hatinya hancur. Laki-laki yang dulu ia bela mati-matian, kini hanya berdiri membisu di samping ibunya, membiarkan istrinya dihina tanpa harga diri. Dan saat itu, ia sadar, mungkin saat ini cinta suaminya sudah pudar hilang entah kemana. Namun, takdir selalu punya cara. Di sebuah sore yang muram, saat ia masuk ke ruang kerja suaminya, laci meja yang tidak terkunci memperlihatkan sebuah dokumen tua. Sebuah surat wasiat dengan tanda tangan almarhum ayah mertuanya. Dengan tangan bergetar, ia membuka lembaran itu. Dan kalimat-kalimatnya membuat darahnya berdesir. Seluruh harta keluarga ini hanya akan diwariskan kepada istri sah putraku. Jika pernikahan itu berakhir, maka harta ini akan jatuh seluruhnya ke yayasan amal. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Jadi, inilah alasan mengapa ia terus ditekan untuk bercerai. Bukan sekadar karena ia dianggap tidak pantas, tetapi karena ia adalah penghalang bagi keserakahan mereka. Sejak menemukan surat wasiat itu, dada sang istri berdebar tak karuan. Dunia yang selama ini ia pikir hanya soal cinta, rupanya jauh lebih rumit, penuh intrik, tipu daya, dan ambisi keserakahan. Ia duduk di ranjang kamarnya yang dingin, hening. Tangannya masih menggenggam lembaran dokumen itu. Air matanya jatuh, tapi bukan sekadar air mata kesedihan. Itu adalah air mata amarah, air mata pengkhianatan. Jadi, selama ini mereka ingin aku pergi, bukan karena aku tidak pantas, tapi karena aku terlalu berharga.
Bukan karena aku hina, melainkan karena aku adalah kunci harta mereka. Ia menutup wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Perasaannya campur aduk, antara marah, sedih, namun juga kuat. Ada bara yang mulai menyala di dalam dirinya. Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk, memandang keluar jendela, melihat purnama yang bulat sempurna. Seolah bulan itu satu-satunya sahabatnya, satu-satunya saksi betapa sepinya ia di rumah megah ini. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Ia semakin sering melihat suaminya pergi bersama wanita lain. Dan semakin pedih ketika ia tahu wanita itu bukan sekadar selingkuhan biasa. Ia adalah pilihan sang mertua, wanita yang sejak dulu diinginkan untuk menjadi menantu. Wanita itu glamor, cerdas, dan pandai memainkan peran. Senyumnya memikat, suaranya lembut, namun penuh racun. Suatu sore ia melihat mereka bersama. Sang suami menggenggam tangan wanita itu di dalam mobil, tepat di halaman rumah keluarga besar. Dan yang lebih menyakitkan, sang mertua berdiri di balkon lantai 2, tersenyum puas, seolah-olah mengesahkan hubungan terlarang itu. Hatinya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin mencerit, ingin berlari. Tapi yang ia lakukan hanya berdiri, menatap dari kejauhan. Mengapa kau begitu tega padaku? Aku yang pernah kau dekap erat, aku yang pernah kau janjikan dunia, kini kau biarkan aku rancur sendirian. Hari itu akhirnya tiba. Sang mertua memanggilnya ke ruang tamu. Ruangan megah dengan chandelier menggantung anggun, sofa empuk berlapis kain beludrut dan aroma bunga mawar yang kuat. Seolah ingin menutupi bau busuk pengkhianatan. Di sana sudah duduk sang suami. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Dan di sampingnya, wanita glamor itu, dengan gaun berkilauan, menatap penuh kemenangan. Sang mertua berdiri di tengah ruangan, membawa setumpuk uang lagi, kali ini lebih banyak, lebih tebal, lebih menghina. Ambil, tinggalkan rumah ini, tinggalkan suamimu. Jangan terus menghalangi kebahagiaan anakku. Suasana menegang. Sang istri berdiri dengan tubuh gemetar. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh pada suaminya, berharap setidaknya ada sedikit rasa belas kasihan atau secercah pembelaan. Tapi lagi-lagi, yang ia temui hanyalah tatapan kosong. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, air mata itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah api yang menyala. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika kalian ingin aku pergi, maka dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah pergi dengan uang ini. Karena aku tahu, aku bukan penghalang. Aku adalah kunci. Tanpa aku, seluruh harta ini lenyap. Bukan jatuh ke tangan kalian, tapi ke yayasan amal. Bukankah begitu, Ibu?" Ruangan seketika hening. Sang mertua terkejut. Sang selingkuhan menatap bingung. Dan suaminya, matanya melebar, wajahnya memucat. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan, kini terbongkar. Suasana ruang tamu meledak setelah kalimat itu terucap. Sang mertua menatap tajam. Wajahnya memerah, tangan gemetar, seolah-olah darahnya mendidih. "Dari mana kau tahu itu? Dokumen itu seharusnya..." Sang istri memotong kalimatnya. Suaranya tegas, penuh luka, namun juga penuh keberanian. "Ya, aku tahu. Surat wasiat itu kutemukan. Dan sekarang aku mengerti mengapa sejak awal ibu ingin aku pergi. Bukan karena aku tak pantas. Bukan karena aku tak cukup baik. Tetapi karena kehadiranku menghalangi keserakahanmu." Sang selingkuhan menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia tak menyangka rahasia itu terbongkar. Sementara suami duduk membeku,
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ruangan yang megah itu berubah jadi medan perang. Tidak ada lagi senyum pura-pura, tidak ada lagi kata manis. Semua topeng runtuh. Kurang ajar, bentak sang mertua. Ia melempar tumpukan uang ke lantai, lembaran merah beterbangan di udara, jatuh seperti hujan neraka yang menyakitkan mata. Kau pikir kau siapa? Tanpa harta ini, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya wanita miskin yang kuterima karena kelemahan anakku. Dan sekarang kau berani menantangku? Sang istri menahan napas. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tak lagi gentar. Benar, aku memang datang dari keluarga sederhana. Aku tidak punya apa-apa ketika memasuki rumah ini. Tapi dengarlah, harga diriku tidak bisa kau beli dengan uang. Sekalipun 1 miliar, 10 miliar, bahkan 100 miliar. Suara itu menggema. Para pelayan dan supir yang mendengar dari balik pintu pun terdiam. Ngeri oleh ketegangan yang memuncak. Sang selingkuhan mencoba masuk arena perang. Suaranya dibuat lembut. Sudahlah, mungkin lebih baik kamu pergi saja. Kamu tidak cocok di sini. Biarkan aku yang menemani dia. Aku bisa membahagiakan dia. Sang istri menoleh, menatap tajam. Bahagia? Kau kira aku tidak tahu? Kau hanya ingin harta. Kau tidak mencintainya. Kau mencintai semua yang mengelilinginya. Rumah ini, perhiasan ini, nama besar ini. Tapi satu yang tak pernah kau punya, kesetiaan. Suaminya terperangah. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sebagai wanita lemah, melainkan singa betina yang siap melawan. Istrinya yang selama ini selalu bertutur lemah lembut kepadanya, ternyata juga bisa setegas ini. Pertengkaran semakin memanas. Sang mertua mencoba menutupi, tapi sang istri membawa bukti. Ia menunjukkan surat wasiat itu di hadapan semua orang. Ini buktinya, hitam di atas putih. Harta ini bukan milik kalian, bukan milik selingkuhan itu, bahkan bukan milik ibu. Harta ini hanya akan tetap ada jika aku tetap di sini. Dan jika aku pergi, maka semua akan jatuh ke yayasan amal. Jadi katakan padaku, siapa yang sebenarnya tidak pantas? Suasana hening. Semua terdiam. Suaminya gemetar, menyadari bahwa apa yang selama ini ia lakukan justru menghancurkan masa depan. Ia menoleh pada ibunya, lalu pada selingkuhannya. Hatinya dipenuhi penyesalan, tetapi sudah terlambat. Sang mertua jatuh duduk di sofa. Wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Semua usahaku, semua rencanaku, sia-sia. Sang selingkuhan yang tadinya angkuh kini menunduk malu. Senyumnya hilang. Matanya berkaca-kaca karena semua rencananya kandas seketika. Malam itu dengan kepala tegak, sang istri berdiri di tengah ruangan. Ia memandang mereka satu persatu. Suami yang berkhianat, mertua yang serakah, dan wanita yang mencoba merebut hidupnya. Kalian ingin aku pergi? Baiklah, aku akan pergi. Tapi bukan dengan uang ini. Aku pergi dengan harga diriku. Aku pergi karena aku memilih kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan palsu di rumah penuh dusta. Ia meletakkan kembali surat wasiat itu di meja. Ia tidak membawanya, tidak menggunakannya sebagai senjata. Karena ia tahu, kemenangan sejati bukanlah saat ia memiliki harta, melainkan saat ia bisa pergi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Pintu megah itu terbuka, dan ia keluar dengan tubuh bergetar, namun hati yang bebas. Sang suami mencoba mengejarnya. Tunggu, aku bisa berubah, jangan pergi. Tetapi ia tidak menoleh, karena ia tahu, cinta sejati tidak butuh janji kedua setelah dihancurkan. Hari-hari berlalu. Sang istri memulai hidup baru dari nol. Tanpa harta, tanpa kemewahan, hanya dengan keberanian dan doa. Tetapi sungguh, hatinya terasa lebih ringan. Ia bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Sementara itu di rumah megah itu, kehancuran benar-benar datang. Suami yang ditinggalkan terjerat hutang karena selingkuhannya pergi meninggalkannya.
Sang mertua hidup dalam sepi, diselimuti penyesalan yang tak ada habisnya. Dan surat wasiat itu benar-benar berlaku. Harta yang mereka rebutkan jatuh ke tangan Yayasan Amal, sebagaimana amanat sang almarhum. Semua keserakahan mereka lenyap, hilang begitu saja. Baik sahabat pendengar, kisah ini mengajarkan bahwa uang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli cinta, kesetiaan, dan harga diri. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia sederhana. Karena kadang orang yang tampak lemah justru menyimpan kekuatan yang mampu mengguncangkan dunia. Dan ingatlah, ketika kita berpegang pada kebenaran, mungkin kita akan kehilangan banyak hal. Tetapi pada akhirnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kebebasan dan ketenangan hati. Itulah kisah penuh pelajaran hidup yang bisa kita ambil hari ini. Bahwa dalam setiap luka selalu ada hikmah. Dan dalam setiap kehilangan selalu ada jalan untuk bangkit. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar tentang bagian yang paling mengesankan, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah yang sama. Bagi sahabat yang sudah mendukung dengan subscribe dan share, saya doakan semoga hidup Anda selalu dipenuhi keberkahan, dirapangkan rizki, disehatkan jasmani dan rohani, serta dipermudah segala urusannya. Terima kasih sudah setia menyimak hingga akhir. Nantikan kisah-kisah lainnya yang tak kalah menyentuh dan penuh makna, hanya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua.